Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dari kelas D1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu lingkungan global. Isu lingkungan global adalah kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian seluruh masyarakat nasional maupun internasional. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Contoh penyebab dampak isu lingkungan global. Yang pertama ada pemanasan global. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dan dinitrooksida dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biografis yaitu pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, dan perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna, dan hama penyakit. Dan yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Dalam lapisan stratosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metabromid dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi lingkungan hidup, lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia atau imun, penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara, dan kematian pada hewan liar. Yang ketiga ada hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernapasan, menyebabkan pengasaman pada tanah. Yang keempat, adanya pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Yang kelima ada pencemaran limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Dampaknya, dulu hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. Yang keenam ada desertifikasi, merupakan penggurunan menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Yang terakhir itu ada penurunan keanekaragaman hayati. Adalah keanekaragaman jenis spesies makhluk hidup, tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dampaknya karena keanekaragaman hayati ini memiliki potensi yang besar bagi manusia dalam kesehatan pangan maupun ekonomi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.